Selamat malam, selamat datang di podcast spesial kita hari ini. Aku, April, yang akan memandu bincang-bincang seru kita selama kurang lebih 16 menit ke depan. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia pendidikan kita, yaitu dinamika kebijakan pendidikan dalam arus demokratisasi dan otonomi daerah. Nah, sudah hadir bersama aku, narasumber kita. Putri, apa kabar? Halo semuanya, perkenalkan aku Putri, mahasiswa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Padang. Nah, sekarang aku sebenarnya kurang sehat ya, karena cuaca sekarang sangat buruk ya. Jadi buat teman-teman semua, tolong jaga-jaga kesehatannya ya. Nah, kita masuk ke bahasan pertama nih Kak. Kalau kita dengar kata demokrasi, biasanya kan itu identik dengan pemilu ya. Tapi, dalam konteks pendidikan, seberapa penting sih demokratisasi itu diterapkan di sekolah atau di kampus? Wah, ini dasarnya sangat penting sih ya. Nah, jadi gini, demokratisasi pendidikan itu bukan hanya coblos-mencoblos aja. Nah, tapi itu soal hak berpartisipasi. Nah, urgensinya itu ada pada keterbukaan. Nah, dulu pendidikan kita itu cenderung atas top and down, dimana apa kata yang di atas itu daerah tuh hanya mengikut. Nah, tapi sekarang itu orang tua siswa dan komite itu juga harus ikut andil dalam kebijakan pendidikan itu sendiri. Karena yang tahu kebutuhan siswa di lapangan itu mereka. Nah, kalau sistemnya otoriter di mana apa kata yang di atas, yang di bawah itu hanya mengikut, jadi kreativitas siswa itu jadi mati. Nah, demokratisasi itu kuncinya untuk menciptakan lingkungan yang belajar secara kritis, tetap menghargai perbedaan pendapat gitu. Oke, berarti berkaitan dengan wewenang ya. Nah, menyambung yang sebelumnya, sekarang kan kita tuh mengenal desentralisasi ya. Menurut pandangan kakak, apa sih dampak nyata dari perpindahan wewenang ini ke daerah? Nah, dampak paling nyatanya itu dari fleksibilitas. Nah, di mana daerah itu memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur pendidikan di daerahnya itu. Nah, contohnya yaitu di Sumatera Barat. Nah, kita punya kearifan lokal yaitu di mana adat bersandi syarak, syarak bersandi kita buah. Nah, di mana melalui desentralisasi ini, nilai-nilai itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum tanpa menunggu dari pusat terlebih dahulu. Nah, jadi pendidikan itu tidak seragam secara paksa, tapi bisa menyesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Nah, namun tantangannya memang pada kesiapan anggaran dan sumber daya manusia di daerah yang berbeda-beda kualitasnya tersebut. Nah, ngomongin tentang kekhususan daerah tadi, Aceh itu kan punya otonomi khusus ya. Nah, bagaimana kakak melihat model kebijakan di sana? Menurut kakak apa sih yang unik dari sana? Nah, Aceh itu kan sangat unik ya, di mana mereka tuh punya regulasi yaitu namanya Kunun. Nah, di sana itu mereka menetapkan integrasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama secara mendalam, yaitu melalui sistem dayah atau pesantren. Nah, kebijakan pendidikan ini bukan cuma soal akademis formal aja, tapi mereka juga menguatkan karakter religius sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang menjadi identitas Aceh itu sendiri. Nah, hebatnya mereka itu bisa menyinkronkan antara standar nasional dan standar lokal mereka sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa otonomi daerah bisa memberikan warna yang kuat pada sistem pendidikan kita. Nah, kalau Aceh kental dengan agamanya, Yogyakarta sebagai daerah istimewa itu kan juga punya pendekatan berbeda ya. Seperti apa tuh Kak modelnya? Nah, benar banget nih Kak April. Nah, Jogja tuh kan nafas pendidikannya itu terletak pada budaya ya. Nah, di sana itu ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sangat dijaga, seperti Ingarsa Sung Tulada. Nah, kebijakan di Jogja itu sangat menekan pada pendidikan karakter berbasis budaya leluhur. Nah, contoh kecilnya yaitu kita bisa lihat pada penggunaan pakaian tradisional sehari-hari tertentu atau muatan lokal seni yang sangat kuat. Nah, Jogja ini mencetak generasi yang pintar secara intelek, tapi tetap mempunyai tata krama dan etika budaya yang tinggi. Nah, selanjutnya kita geser ke isu agak sensitif ya Kak. Itu tuh soal manajemen sekolah. Nah, banyak yang bilang pengelolaan sekolah kita itu masih sering bermasalah nih. Menurut kakak, apa isu kritis yang paling sering menghambat itu? Nah, jujur aja ya, isu kritis ini sering ada pada transformasi dan akuntabilitas. Nah, terutama soal pengelolaan dana BOS atau anggaran sekolah.
Nah, kadang manajemen sekolah masih bersifat tertutup, sehingga partisipasi publik atau orang tua itu tidak maksimal. Nah, selain itu, penempatan kepala sekolah yang kadang-kadang masih ada unsur titipan politik di daerah juga jadi masalah. Seharusnya, manajemen sekolah itu dipimpin oleh orang yang profesional secara material, bukan sekedar guru yang senior. Jika manajemennya sehat, gurunya sejahtera, dan fasilitas siswa pasti terjamin. Nah, semua daerah itu tuh kan pasti ingin punya pendidikan yang unggul ya Kak. Tapi kenyataannya tuh kenapa ya menciptakan kebijakan yang benar-benar unggul itu tuh sulit sekali direalisasikan. Nah, masalah utamanya itu ada pada gap atau ketimpangan. Nah, kita sering buat kebijakan yang keren, tapi hanya bisa dijalankan di kota besar yang internetnya lancar, fasilitasnya lengkap. Nah, isu kritisnya adalah kebijakan kita itu seringkali sesuatu ukuran atau semua. Nah, one size fits all. Padahal kondisi di pelosok itu berbeda untuk jadi unggul. Nah, kebijakan itu jangan cuma fokus ke infrastruktur atau gedung, tapi juga kualitas gurunya. Kita punya banyak kebijakan hebat, tapi kalau gurunya tidak dilatih dengan benar untuk mengeksekusi kebijakan itu, ya akhirnya cuma tumpukan dokumen aja. Setuju. Nah, yang terakhir nih Kak, sebagai penutup materi ini. Setelah kita melihat dari kacamata demokrasi nih, otonomi hingga isu krisis tadi, menurut Kakak, apa kunci utama agar pendidikan kita itu lebih baik di masa depan? Nah, kuncinya itu cuma satu ya, kolaborasi yang berkelanjutan. Nah, kita tidak bisa cuma mengandalkan pemerintah, masyarakat juga harus kritis dong untuk mengawasi dari kebijakan itu sendiri. Guru harus tetap belajar atau open-minded. Nah, dan pemerintah daerah juga harus jujur dalam mengelola anggaran. Nah, pendidikan itu investasi jangka panjang. Jadi, kebijakan itu jangan diganti-ganti, setiap menteri itu diganti juga. Tapi kita itu butuh konsistensi, di mana kalau otonomi daerah dijalankan dengan integrasi dan semangat demokratis, saya yakin kualitas pendidikan di Padang, di Aceh, di Jogja, dan di seluruh Indonesia itu akan merata dan unggul. Oke, penjelasan yang sangat komprehensif ya Kak. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan yang demokratis dan otonom membutuhkan pengawasan yang kuat serta adaptasi terhadap kearifan lokal agar bisa mencapai kualitas unggul. Nah, terima kasih Kak Putri atas waktunya. Sama-sama, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, sekian podcast kita hari ini. Saya April, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.